Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Oke, alhamdulillah di hari Senin ini kita akan belajar lagi tentang tema. Untuk tema mulai minggu ini kita mulai di tema ke-6, yaitu tentang cita-citaku. Jangan lupa disiapkan bukunya tema 6 ya. Mulai dibuka dari halaman yang pertama. Kita di sini akan membahas yang pertama tentang pengertian puisi. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri puisi. Dan yang ketiga, kita akan membahas teknik membaca puisi. Diharapkan nanti dalam pembelajaran kali ini kalian bisa membaca puisi dengan baik dan indah. Yang pertama, pengertian puisi. Apa itu puisi? Siapa yang tahu? Ya, puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh dengan makna. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh dengan makna. Yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata indah penuh dengan makna. Itu yang dinamakan dengan puisi. Kemudian setelah kalian mengetahui apa itu puisi, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri dari puisi. Kalian semuanya tentu pernah membaca puisi ya, atau membuat puisi mungkin. Ini ya, pintar sekali. Sekarang ciri-ciri yang pertama terdiri dari baris-baris yang disebut dengan larik. Nah, baris tersebut dinamakan dengan larik. Kemudian terdiri atas beberapa baris yang disebut dengan bait. Ketiga, memiliki keteraturan bunyi suku. Terakhir, tiap barisnya yang disebut dengan rima. Kemudian yang terakhir menggunakan kata-kata yang bersifat kiasan. Ada 4 ciri puisi ya. Kemudian pertama, terdiri dari baris-baris yang disebut larik. Jadi di dalam puisi itu ada baris-barisnya. Setiap baris tersebut disebut dengan larik. Jadi perhatikan ya. Contoh, anganku melayang ke masa depan. Nah, satu baris itu dinamakan dengan larik. Kemudian baris berikutnya, aku ingin menjadi guru. Itu namanya larik juga. Aku ingin menjadi guru. Kemudian yang baris berikutnya, guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih membagi ilmu. Ustina contohkan 4 baris ya. Setiap baris itu dinamakan dengan larik. Perlu diingat, setiap baris dalam puisi dinamakan dengan larik. Ustina contohkan lagi. Anganku melayang ke masa depan. Itu satu baris. Satu baris itu dinamakan dengan larik. Baris yang kedua, aku ingin menjadi seorang guru. Aku ingin menjadi seorang guru. Itu juga dinamakan dengan larik. Kemudian guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Itu juga larik. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Itu larik. Jadi dalam puisi itu tiap barisnya apa dinamakan tadi? Betul, larik. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan bait. Terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan bait. Seperti yang tadi Ustina contohkan, di puisi yang pertama itu ada 4 baris. Lah 4 baris tersebut dari larik 1, larik 2, dan larik 3, setelah larik keempat itu dinamakan dengan bait.
Biasanya dalam puisi yang sederhana itu ada 4 bait. Setiap bait ada 4 baris atau 4 larik. Contoh, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, satu kesatuan dari keempat larik itu dinamakan dengan bait. Contoh yang kedua, aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tanpa saja. Tak akan ku berpangku tangan saja. Demi tercapainya cita-citaku. Itu bait yang kedua. Setiap bait ada 4 baris. Tadi bait yang pertama itu anganku melayang ke masa depan ya. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki keteraturan bunyi suku kata. Memiliki keteraturan bunyi suku kata terakhir di tiap baris atau di tiap larik yang disebut dengan rima. Jadi di akhir kata, di akhir baris itu disebut dengan rima. Contohnya, anganku melayang ke masa depan. Apa? Terakhirnya apa? Depan. Jadi rima itu vokal terakhir dalam kata. Jadi A. Kemudian aku ingin menjadi seorang guru. Terakhirnya apa vokalnya? U. Kemudian guru adalah pejuang di garis depan. A lagi. Yang dilihat adalah vokalnya bukan konsonan ya. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Vokal yang terakhir apa? U. Kalian tahu apa itu vokal dan apa itu konsonan? Kalau vokal itu yang bisa diucapkan A, I, U, E, O. Jadi kalau puisi itu yang dilihat adalah vokalnya bukan konsonannya. Kalau konsonan itu huruf abjad kecuali A, I, U, E, O. Jadi kalau anganku melayang ke masa depan, yang termasuk rima apa rimanya? A, bukan an ya, tetapi A. Kemudian aku ingin menjadi seorang guru, jelas U vokalnya. Kemudian guru adalah pejuang di garis depan. Ya, kita ketemu lagi bukan an karena n itu adalah konsonan, sedangkan rima itu adalah vokalnya, vokal terakhir dalam tiap baris atau tiap larik. Jadi puisi yang tadi Ustina bacakan itu rimanya A, U, A, U. Nah, A, U, A, U, A, U itu tiap bait nanti sama A, U, A, U juga. Kemudian aku akan berusaha mencapai cita-citaku. U. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja. A. Demi tercapainya cita-citaku. Ada U, A, U, A. Nah, sama dengan yang di atas. Jadi teratur. Vokal yang terakhir atau irama rima yang terakhir adalah teratur. Rimanya AU, AU. Kemudian ciri yang keempat, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari rima tadi, ada larik, ada bait, ada rima. Yang keempat itu menggunakan kata-kata yang bersifat kiasan. Saya ulangi, menggunakan kata-kata indah yang bersifat kiasan. Contoh, anganku melayang ke masa depan. Melayang itu biasanya digunakan untuk layangan ya, melayang tinggi gitu. Tetapi di sini adalah anganku melayang. Jadi seolah-olah kita itu ingin mencapai cita-cita setinggi langit. Kemudian guru itu contoh lagi ya, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Pejuang, kalau kita berbicara tentang pejuang itu biasanya
adalah seorang patriot atau TNI atau Polri. Tetapi kalau di sini adalah guru. Guru itu pejuang. Pejuang itu yang bisa membuat anak didiknya menjadi pintar. Itu kata kiasan yang indah. Ya, aku tidak akan berpangku tangan begitu saja. Berpangku tangan bukan berarti kita memangku tangan, tetapi kita akan berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin supaya kita bisa menjadikan anak-anak menjadi cerdas. Nah, itu adalah keempat ciri-ciri dari puisi. Selanjutnya kita akan belajar membaca puisi. Dalam membaca puisi ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Teknik yang pertama, membaca puisi itu identik dengan deklamasi. Jadi tidak membacanya itu tidak datar. Aku adalah seorang guru, bukan seperti itu. Aku adalah seorang guru. Jadi ada nada-nada yang harus dipelankan, ada yang ditinggikan, itu namanya dengan deklamasi. Atau bisa jadi deklamasi itu adalah membaca puisi dengan menggunakan teks. Jadi saat kalian membaca puisi itu bisa membaca buku atau membaca teks. Teksnya itu bisa dalam bentuk buku maupun bisa dalam bentuk kertas ataupun tulisan yang ditaruh di mana saja, nanti dibaca saja. Nah, itu hari ini kita sudah belajar tentang puisi. Di dalam buku tema silahkan kalian buka halaman 2, 3, kemudian 4 dan 5. Dalam buku tema itu silahkan kalian baca materinya. Setelah itu masing-masing anak membuat puisi, ya, puisi sederhana saja. Sekian dulu dari Ustina. Oke, selamat belajar dan beraktivitas seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.